Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah saya bertanya kepada kawan-kawan, apa gunanya Allah menciptakan Ka'bah? Kalau seandainya Allah tidak menciptakan Ka'bah, apa masalahnya? Apakah kita tidak tahu arah mana sholat? Atau harus mutlak ke satu arah? Kalau hanya sekedar Ka'bah itu sebagai penentu arah kiblat. Kemudian, kenapa tidak di tiap pulau atau di tiap benua dibuat satu Ka'bah? Tapi inilah mengapa hanya satu di Makkah. Apa penyebabnya kira-kira? Kalau kita tilik dari penciptaan bumi ini, pondasi pertama Ka'bah itulah tanah pertama yang tercipta. Kemudian menapak demi tapak menapak sampai akhirnya terbentuklah suatu bulatan seperti bumi saat ini. Artinya tanah pondasi Ka'bah itulah yang pertama tercipta. Itu dari segi terbentuknya bumi. Ka'bah itu kalau ditarik lurus ke atas, dia akan bertemu dengan Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Itu kalau dari segi fisik. Kemudian sebenarnya Allah menciptakan Ka'bah itu sebagai bukti kekuasaannya. Mengapa saya bilang itu bukti kekuasaannya? Anda pernah tidak ke Borobudur? Katakanlah pernah ke Candi Borobudur atau kemanapun lah tempat di dunia ini. Apa buktinya Anda sampai ke sana? Apakah hanya karena sebuah foto Anda di tempat itu orang lalu percaya? Apakah Anda bisa menceritakan tempat itu orang percaya? Hari ini bisa Anda lihat dimanapun, melalui YouTube, melalui cerita orang lain yang sampai kepada Anda, lalu Anda menceritakannya kembali. Jadi seolah-olah orang percaya Anda sampai ke sana. Itu tidak cukup. Tetapi kalau seandainya Anda pergi ke Candi Borobudur, ada sesuatu yang Anda tuliskan di dindingnya nama Anda, ataupun ada sesuatu yang Anda tanam di halaman candi itu, kemudian berbuah, yang mana orang dapat menikmati buah yang Anda tanam, itu akan membuktikan keberadaan Anda akan lebih kuat pernah sampai di sana. Begitulah Allah menciptakan Ka'bah itu agar manusia dapat mengetahui kekuasaan Allah. Dari mana kekuasaan itu kita buktikan, kita dapati, kita percayai? Zaman dahulu mereka kaum kafir bertawaf di mengelilingi Ka'bah, menyampaikan permintaan-permintaannya dengan berbagai cara. Ada yang membuat sesaji, ada yang membuat tumbal, ada yang membuat patung. Itu semua terkabul. Hari ini kita harusnya yang beragama Islam mengakui keesaan Allah, harusnya lebih makbul doa-doa yang kita mintakan waktu kita ziarah ke Makkah ataupun dalam melaksanakan tawaf di Ka'bah. Itulah bukti yang Allah buat agar kita mengetahui
keberadaan dan kekuasaan Allah. Bukankah kita yang tawaf itu berpasrah diri, berdoa, meminta segala sesuatu yang kita inginkan agar Allah mengabulkannya? Tentu kita yang sudah melaksanakan umrah ataupun ibadah haji bisa menjawab itu. Tidak seketika, tetapi Anda akan merasakan jawaban itu dengan sebenarnya. Saya tidak mengatakan kita menyembah Ka'bah, karena banyak sekarang kalimat-kalimat yang mengatakan kalian itu menyembah batu, menyembah Ka'bah. Tidak, kita tidak menyembah Ka'bah dalam melaksanakan tawaf itu, tetapi Allah menjadikannya ibaratnya sebuah tempat tanda. Disitulah doa kita itu terkabul. Makanya sholat pun di Masjidil Haram itu dapat pahala 100.000 kali lipat. Bayangkan Anda di sholat di negara Anda, di masjid Anda hanya dapat pahala 27 kali lipat. Ada yang bilang 40 kali lipat. Tapi hari itu kalau kita sholat di Masjidil Haram ada keistimewaan. Ada dapat pahala 100.000 kali lipat. Ibaratnya tempat ini, Ka'bah ini dijadikan Allah sebagai tempat menyatakan permintaan Anda. Ucapkanlah permintaan Anda. Kalau ibaratnya kita jadikan itu sebuah piring ataupun cawan, tuliskan apa yang Anda mau, tuliskan apa yang Anda mau, ucapkan apa yang Anda mau, saya akan kabulkan, kata Allah. Nah, jadi kalau ada orang yang menyatakan kita menyembah Ka'bah, itu hal yang salah. Dia sama sekali tidak mengerti tentang itu. Kalau kita menyembah Ka'bah, ya di mana-mana kita buat patung Ka'bah. Di Indonesia kita buat patung Ka'bah. Di masjid kita buat patung Ka'bah. Tidak, kita bukan begitu. Mungkin itu saja jawabannya. Walau a'lam bishawab. Saya mohon ampun apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sedikit pun saya tidak ada niat yang buruk tentang itu, tapi saya hanya mencoba menjelaskannya secara makna ataupun hakikatnya. Mungkin saja saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.